إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fatazawwadu fa inna khayra zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahu alazim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita meningkatkan iman dan takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mempertebal takwa kita dumateng Allah arupi taqarrub, mendekatkan diri dumateng Allah, mendekatkan diri dumateng masjid Allah, mendekatkan diri dumateng rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam mukadimah tadi saya baca surah Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kita saling tolong menolong, saling bantu membantu, bisa beri dengan dasar sabar, wassalati, dan tetap terus beristiqomah menjalankan salat perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini kita boleh memahami bahwa hidup manusia ini adalah hidup sosial. Manusia tidak dapat hidup dengan sendiri. Antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Antara satu dengan yang lain saling memerlukan. Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, saling tolong menolonglah di dalam kesabaran, di dalam kehidupan kita sejak dari kita ada di dalam kandungan ibu kita. Sebetulnya kita sudah banyak dibantu oleh orang-orang medis kita, khususnya pada saat ini, saat modern pada hari ini.
Setiap 1 bulan sekali tenaga medis datang ke kampung kita, kemudian mengumumkan kepada ibu-ibu muda yang pada saat ini ia lagi hamil, maka dipersilahkan untuk datang di balai desa, di balai dusun untuk memeriksakan kandungan. Jadi sejak kita belum dilahirkan, kita ini sudah ditolong oleh orang lain. Nanti kita lahir pun juga ditolong oleh orang lain. Kalau zaman dulu ditolong oleh dukun beranak, itu pun antara hidup dan mati. Sebab secara tradisional ia melaksanakan menolong orang. Tapi sekarang dengan ilmu yang sangat canggih, maka para bidan sudah tahu bagaimana caranya melahirkan. Demikian juga di saat kita hidup dewasa ini juga saling memerlukan. Kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Antara jiran yang satu dengan jiran yang lain. Antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, kita saling memerlukan. Di saat kita menunggu untuk sholat selesai adzan ini pun kita dibantu oleh malaikat kita. Di sini malaikat membantu kita. Malaikat mendoakan kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah orang-orang yang lagi istiqomah di masjid ini. Warhamhu, dan mereka sayangilah ya Allah. Jadi kehidupan kita ini bukan hanya dibantu oleh sesama kita, tidak, tetapi kita ini dibantu oleh malaikat. Di saat kita menunggu adanya khutbah hari ini, malaikat berdoa supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan supaya kehidupan kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, di saat kita datang ke masjid, ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Pertama, misalnya kita ini tertinggal jadi orang yang masbuk di dalam ibadah, sholat berjamaah. Rasulullah melarang, jangan lari-lari ke masjid mengejar sholat, tapi berjalanlah seperti biasa. Apa yang kita dapat di dalam jamaah itu, misalnya hanya dapat 1 rakaat, kita dihitung untuk mendapatkan pahala yang sama. Demikian aturan-aturan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masuk masjid juga diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita melangkah masuk ke pintu masjid, kita diperintahkan oleh Rasulullah, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Jadi saat kita masuk ke masjid, kita sudah berdoa supaya pintu-pintu rahmat Allah dibuka. Pintu-pintu rezeki semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat kita duduk di sini menunggu sholat, selama itu kita didoakan oleh malaikat kita. Kita kenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki arsy. Arsy itu kalau kita fahamkan supaya kita lebih faham, seperti halnya kalau raja itu punya istana. Istana raja-raja itu dijaga oleh pengawal-pengawal raja.
Arsy Allah dijaga oleh beribu dan berjuta malaikat Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Di sekeliling arsy-Nya Allah dijaga oleh beribu malaikat. Di sana malaikat membaca tasbih. Wa yu'minuna bi. Di samping itu malaikat itu semuanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat itu juga membaca istighfar untuk orang-orang yang beriman yang lagi ibadah. Jadi kita ini sudah ditolong oleh malaikat, dibacakan istighfar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa untungnya kita yang setiap hari menunggu sholat. Lebih-lebih di dalam sholat Jumat hari ini. Kalau orang terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di hari-hari, di waktu-waktu yang lain, misalnya di saat zuhur, setelah azan ia duduk menunggu salat dilaksanakan, maka di saat itu malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang ada di sini dan sayangilah mereka. Dan umpamanya di saat kita menunggu salat itu kita berdoa, maka doa di antara azan dan qomat itu la yuraddu, tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bantuan lagi dari malaikat itu bukan sekedar itu. Malaikat merayu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rayuan yang begitu hebat. Kata malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah. Ya Allah, Engkau yang punya segala rahmat, wa ilman, dan yang punya ilmu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah dosa-dosanya orang yang bertaubat. Jadi umpamanya kita di saat ini kita berdoa, bertaubat kepada Allah, atau di saat kita menunggu sholat dengan berjamaah setelah azan menunggu iqamah, maka doa itu dibantu oleh malaikat. Di antara bantuan itu adalah waqihim adzabal jahim, ya Allah, jauhkanlah mereka dari azab neraka jahim. Di samping doa kita supaya tobat kita diterima oleh Allah, didoakan oleh malaikat supaya kita ini dijauhkan dari azab neraka. Tidak hanya di situ rayuan malaikat kepada Allah membantu kita. Rabbana wa adkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah mereka yang lagi ibadah ini kepada surga yang telah Engkau janjikan. Jadi kita yang lagi duduk di sini beribadah ini didoakan oleh malaikat supaya kita ini dimasukkan oleh Allah nantinya ke dalam surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalaha min abaihim, demikian juga bapak-bapak kita. Karena kita menjadi orang yang soleh, kita juga didoakan oleh malaikat supaya bapak kita yang soleh juga masuk ke dalam surga. Kita yang beribadah, bapak kita, mama kita didoakan oleh malaikat supaya bapak kita ini masuk ke dalam surga. Sebab itu marilah kita bersama-sama selalu beramal soleh. Sebab di saat kita beramal soleh,
Misalnya kita habis mengaji, kemudian kita juga berdoa kepada Allah. Doa kita dibantu oleh malaikat supaya bapak kita, mama kita masuk ke dalam surga. Ini akibat daripada anak yang soleh. Bukan hanya di situ, wa azwajihim. Suami yang lagi ibadah didoakan supaya istrinya juga masuk surga. Kalau istri lagi ibadah didoakan supaya suaminya juga masuk surga. Wa dzurriyyatihim, demikian juga anak zuriatnya, anak cucunya juga masuk ke dalam surga. Jadi kita ini selalu diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong, sebab kita ini sudah banyak dibantu oleh malaikat. Sebab itu kalau kita selesai sholat, seperti halnya Rasulullah mengajarkan kepada kita, ada 3 doa yang mestinya kita tidak harus kita tinggalkan, tidak harus kita lupakan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doanya pendek. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu, aku mohon bantuan kepadamu, ala zikrika, supaya saya ini selalu ingat kepadamu, ya Allah. Kita bukan saja di saat di masjid ingat kepada Allah, akan tetapi di mana saja kita berada, kita ingat kepada Allah. Di saat kita di sawah, begitu ada azan, kita ingat itu timenya sholat. Di saat kita di pasar, ingat kepada Allah. Jadi di mana saja kita ingat kepada Allah. Doanya, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, aku berilah pertolongan, ya Allah, supaya selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, ya Allah, dan supaya saya ini selalu bersyukur. Ini yang sering kita lupa adalah bersyukur. Allah sudah memberi banyak bantuan kepada kita. Hidup hari-hari makan dengan enaknya, tapi yang lupa adalah bersyukur. Jadi kita mohon pertolongan kepada Allah supaya kita ini selalu bersyukur, mensyukuri karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Rumah kita bukan seperti rumah yang dulu. Jalan di kampung kita sudah bukan seperti kampung yang dulu. Semuanya sudah tertata rapi. Ini semuanya adalah rahmat dari Allah. Hanya tinggal kita bersyukur. Ingat dahulu di sini kita jalan lewat tengah perusahaan garam. Tidak ada jalan. Sepeda ontel saja susah. Tapi kali ini semuanya jalan telah ada dengan baiknya. Tinggal kita bersyukur. Gunakan jalan dengan baik untuk mencari ilmu, untuk mencari nafkah. Syukurilah semuanya yang ada. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, berilah kami pertolongan untuk selalu beribadah dengan baik, beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan sabar. Inilah permohonan kita kepada Allah. Sebab kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan bantuan dari Allah. Kita memerlukan bantuan dari malaikat. Juga kita memerlukan bantuan dari sesama manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya sama kehidupan ini, tetapi yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Itu pentingnya kita hidup sosial untuk saling bantu membantu. Kita tidak boleh sombong. Kalau kita menjadi orang iman yang sombong, walaupun ngajinya bagus, sholatnya bagus,
tidak akan dapat masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibriya. Tidak akan masuk surga orang yang di hati kecilnya ada rasa sombong, merasa dirinya yang paling pandai, sombong juga. Merasa dirinya yang paling kaya, sombong juga. Merasa dirinya yang paling dekat ibadah kepada Allah, sombong juga. Apabila hal yang demikian ini terjadi di dalam jiwa kita, kesombongan yang seperti ini tidak membuat kita masuk surga. Kita tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah sekali-kali kita menjadi orang yang sombong. Ingat, di saat kita nanti mati, kita tidak dapat berjalan sendiri. Jangankan jalan sendiri, kita mandi saja tidak dapat mandi sendiri, mesti dimandikan. Sebab itu salatlah di belakang imam sebelum kita salat di depan imam. Kalau sudah disolati di depan imam, kita tidak berdaya apa-apa. Kita memerlukan bantuan orang lain untuk mengusung jenazah kita ke kubur. Maka janganlah kita sekali-kali menyombongkan diri seolah-olah kita orang yang paling pandai, kita yang paling kaya, kita yang paling hebat. Nauzubillah min dzalik. Demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya, supaya kita tetap tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama bermunajat, memohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita, dosa anak dan istri kita dan semua keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah supaya dosa bapak-bapak kita, mama-mama kita, mbah-mbah kita diampuni oleh Allah. Dan juga kita mohon kepada Allah supaya dosa guru-guru kita yang dulu mengajar kita, kiai-kiai kita yang mengajar kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.